Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar beli pepaya. Sekali lagi dong, jalan ke pasar beli pepaya. Pepayanya manis bikin ceria. Assalamualaikum wahai jamaah semua, mari bersama menuntut ilmu agama insya Allah. Saya buka dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa na'mu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muharram. Siapa Ustaz sekarang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Bapak Haji Ibnu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, berkah umurnya, mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Dan semua kita yang hadir pada majlis subuh Masjid Jami' Al-Muharram semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita ke rumah sakit, banyak orang sakit, maka nikmat sehat luar biasa. Maka selagi kita nikmat sehat, maka kita datangi masjid dan kita bisa hadir majlis ta'lim. Saya punya pasien belum lama ini, bulan September. Sekarang bulan apa nih Pak? Oktober. Tanggal berapa sekarang? 12 Oktober atau bertepatan dengan tanggal berapa Rabiul Akhir 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Nah bulan September itu saya datang dapat pasien tanggal 15 September. Pasien saya rawat. Biasa kalau pasien baru kan di ronsen dadanya ya. Di ronsen, begitu di ronsen ada bagian kanan kirinya itu cairan. Memang pasien ini udah gak muda lagi, umurnya udah lumayan banyak ya. Kemudian kita rawat, kemudian saya sampaikan kita tidak keluarkan cairannya karena ini juga ada penyakitnya penyakit jantung. Biasanya kalau penyakit jantung kan ada kakinya bengkak ya, dua-duanya biasanya. Kemudian dia biasanya sesek. Nanti diberikan diuretik. Ya silakan. Diuretik biasanya kita kasih diuretik atau dari sejawat kardio biar dia bisa enakan. Cairannya biasanya bisa hilang. Nah selang 5-6 hari dia dirawat, ternyata tambah sesak dan tambah nyeri. Kemudian kita sudah berikan obat-obatan. Kemudian dia bilang ke saya, dokter, kok saya semakin kesini semakin berat, makin sesak. Kita udah kasih oksigen, udah kasih diuretik, kasih obat-obatan, dirawat juga oleh dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam. Kemudian kita juga bersama-sama kolaborasi. Tapi ternyata makin sesak. Betapa nikmatnya kalau kita nggak sesak ya Pak ya.
Nah, sekarang nih kalau kita lagi sesek nih, mungkin kita butuh oksigen. Nah, sekarang kita nggak pakai oksigen, saturasi oksigen kita bagus, alhamdulillah, itu berkat nikmat dari Allah, patut kita syukuri. Kemudian dia bilang, dok, ini semakin berat seseknya, nyerinya juga semakin sakit. Belum lama ya, ibunya itu atau istrinya sudah wafat duluan, kembali kepada sang Khalik. Kemudian dia bilang, dok, 3 hari yang lalu lagi dirawat juga, saya mimpi istri saya datang. Kemudian dia melambaikan tangan, panggil papa atau dedi. Beratnya, ayo kita jalan sama-sama. Udah ada belum yang mimpi gitu sama istrinya? Belum. Istrinya masih awet semua nih, masih ada semua ya. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau laki istrinya ada, kalau udah nggak ada, belum kering dia udah nikah lagi ya biasanya. Maka ada pertentangan tuh guru besar saya. Satu prof bidang andrologi, spesialis andrologi, yang satu prof bidang filsafat. Dia bilang, kekuatan mana laki dan perempuan? Kata spesialis andrologi, yang jelas lah kekuatan laki-laki lebih kuat, dan seterusnya. Dia spesialis andrologi, ini promotor saya waktu S3, yang spesialis andrologi, seorang prof, tapi dua-duanya sudah wafat. Nah, kemudian kata prof bidang filsafat, enggak, perempuan yang lebih kuat. Oh enggak, laki, kata spesialis andrologi. Kenapa dijelaskan? Nah, kata yang filsafat, enggak, bayangin kalau laki ini baru ditinggal istrinya sebentar, nah, belum 1 bulan udah ada lagi. Tapi bayangkan kalau perempuan ditinggal oleh suaminya, dia bisa bertahan lama, bahkan bisa sampai meninggal, nggak nikah lagi. Oh, baru iya juga itu spesies. Wah iya, ternyata perempuan kuat. Nah, biasanya perempuan lebih kuat ya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, dia bilang, saya ada istri saya panggil. Gak lama dibilang, saya udah tambah sesek, tambah berat. Dia bilang ini, dok, boleh gak saya ngomong kotor? Saya bilang, kita kan sebagai dokter kita berikan empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Ya boleh, silakan. Dia bilang, di depan anak-anaknya, di depan perawat, saya ada perawatnya, ada dokter jaganya, ada teman saya. Dia bilang, dok, saya udah gak tahan sakitnya, udah gak tahan nyerinya, udah suntik mati saja saya, dok. Apa Pak? Dia bilang apa? Suntik mati. Boleh gak kira-kira Pak? Boleh gak Bu? Ibu-ibunya ada gak Bu? Boleh gak kira-kira? Tidak boleh. Kemudian anaknya bilang, janganlah Dedi. Marah dia, dalam badan sakit, sesek. Diam kamu, kalau Dedi sudah menyatakan suatu, jangan dibantah. Marah dia. Kemudian kita berikan pandangan-pandangan. Saya sampai, jangan Pak, insya Allah bisa sembuh. Baiklah, kalau gitu saya ronsen lagi. Kalau cairannya bertambah, maka kita tusuk, keluarkan cairan di dadanya, gitu ya. Ya baiklah. Nah, lama itu hari libur lagi ya. Hari seperti ini kan biasanya kalau dokter spesialis kan kalau hari Ahad tidak ke rumah sakit, kecuali visit atau pasien yang gawat ditelepon soalnya dari rumah sakit. Begitu di ronsen lagi, ternyata betul paru kanannya itu, yang kanan semuanya putih. Ya, semuanya putih. Wah, ternyata dia ada riwayat jatuh. Riwayat jatuh itu belakang ini memar. Nah, belum lama dia jatuh, belakangnya memar, merah-merah gitu. Nah, kemungkinan saya bilang ini ada perdarahan di dalam nih. Nanti kita coblos, kalau cairannya warnanya hemoragik alias darah, maka kita lanjutkan dengan pasang selang, namanya WSD, pasang selang.
cukup baik, tapi ini resikonya A, B, C, D, E. Oke, ya udah setuju, keluarga setuju. Ya udah, saya coblos itu parunya dadanya itu, terus kita cari, oh benar ternyata keluarnya hemoragi. Saya teteskan di kasa steril, ternyata menggumpal, artinya itu darah yang keluar. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan WSD, keluarlah cairan. Kira-kira berapa banyak Pak cairannya? Cairannya 2 liter. 2 liter itu berarti 2000 cc. Banyak nggak Pak? Banyak, pantesan dia sesek banget sampai diminta disuntik, mati, mau nyusul istrinya. Na'udzubillah min. Nah, begitu selesai, keluarkan, besoknya keluarin lagi, kita cek, kemudian di recovery di ICU, segala macam spesialis turun. Setelah itu dia baru merasakan plong, enak, nggak sesek, dan sampai akhirnya dia nggak pakai oksigen. Langsung bilang, dok, saya luar biasa, udah nggak sesek lagi. Terima kasih banyak dok ya atas kita semua terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia bilang, waduh saya luar biasa. Sampai akhirnya bilang, dah dok, dia panggil cucunya, fotoin dengan dokternya. Luar biasa ya di ICU. Akhirnya artinya apa? Alhamdulillah, panjang umur dan akhirnya dia rawat jalan, bisa nggak sesek lagi. Nah, apa hikmahnya? Nah, hikmahnya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin ya suatu saat kita pun merasakan nyerinya atau sakitnya atau seseknya. Kan orang ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit. Mungkin suatu saat ada gerbongnya kita bertemu dengan Allah, kan dengan meninggal dulu. Kan meninggal itu paling sakitnya. Sakaratul maut seperti apa? Seperti disayat, kambing disayat atau dikulitin, ribet. Maka kita perbanyak makan biar nanti saat kita dipanggil oleh Allah kita terasa ringan. Kan ada doanya, Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami saat sakaratul maut, karena kita ini semuanya calon mati, semuanya bakal mati. Nabi yang udah hebat aja dipanggil oleh Allah. Maka kita termasuk pagi hari ini dengan kuliah subuh. Nah, kita perbanyak bekal buat apa? Buat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh masjid Jami' Al-Muharram yang berbahagia, ada satu hadis, al-hadithul khamis ashar, hadis ke-15 dari hadis al-arba'in an-Nawawi, tentang apa? Al-amru biqaulil khair aw as-sufur wa ikramil jar wa dhaif min al-iman. Jadi ada 3 tanda yang penting seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa itu? Kata Nabi adalah, ada satu hadisnya, berkata baik atau diam, kedua memuliakan tetangga, dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Nah, kita baca hadisnya, saya bacakan, kemudian jamaah mengikuti agar seolah-olah kita bisa langsung mendengarkan dari sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan buat kita ini umatnya. Nah, saat Nabi mau wafat, yang diingat bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, tapi yang diingat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Maka kita memantaskan diri untuk menjadi umat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, dia termasuk namanya asisten Nabi. Umurnya saat itu 10 tahun Anas bin Malik. Kemudian dititipin oleh ibunya. Ke siapa? Ke Nabi kita. Dititipin, ya Rasulullah, saya punya anak, memang masih kecil, maka saya titipkan kepadamu ya Rasul. Apa-apa dia ngapain aja, suruh apapun, suruh aja. Siapa? Anas bin Malik, dititipin oleh ibunya. Maka kalau kita punya anak atau saudara-saudara kita atau tangga-tangga kita, maka titipkanlah kepada orang yang expert, orang yang ahli. Mau hafal Al-Quran, dititip kepada ustadz-ustadznya yang hafid Al-Quran, dan seterusnya. Jadi jangan sampai salah titip, dia harus titip pada orang yang ahli. Kemudian dia mengikuti Nabi sampai berapa lama? 10 tahun. Jadi sampai umurnya 20, setelah itu Nabi wafat. Nah, di saat dimana dia di Madinah, ya. Nah, dia mengatakan nih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, dia mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani, saya rindu ingin ketemu saudara-saudara saya. Kata siapa? Kata Nabi. Maka sahabat-sahabat ini kan ada di sini. Dia mengatakan, sahabat, awalaysa nahnu ikhwana? Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Rasul, bal antum ashabi, kamu ini sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, adapun saudara-saudaraku itu yang aku kangen bertemu dengan dia, alladzina amanu bi wa lam yaruni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku dan dia belum pernah jumpa, belum pernah ketemu. Ada yang pernah ketemu Nabi? Belum, ya. Ada yang pernah jumpa Nabi? Belum. Jadi siapa yang dirindukan oleh Nabi? Ya kita ini. Insya Allah jamaah Masjid Jami' Al-Muharram. Insya Allah. Kita kira-kira rindu nggak Pak ketemu Nabi? Rindulah. Ya, Nabi aja rindu ingin bertemu kita. Maka kita pantaskanlah diri kita. Salah satunya adalah kita kaji hadis-hadisnya, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, diantaranya adalah hadis yang baru kita baca. Ini takhrijnya dari Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 6138, 6475, Imam Muslim dalam sahihnya nomor 48, Imam Ad-Dawud dalam sunannya nomor 5154, Imam At-Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ibnu Hibban, dan seterusnya sampai Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Itu adalah takhrijnya. Nah, sementara Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah meringkas. Nah, meringkas tadi hadis yang tadi, ayman amana billahi alladhi khalaqahu wa amana bi annahu sayjazihi bi'amali falyaf'al al-khisal al-madhkura. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya dan beriman bahwa dia akan dibalas karena amalnya, maka kerjakanlah
perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Nah, kita kaji sedikit apa sih yang disebutkan oleh Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa artinya siapapun nih umat Nabi Muhammad yang beriman, menyatakan imannya kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah kata yang baik atau diam atau silent. Sekarang ini orang sudah mulai tidak terkontrol, apa aja diucap, ya segala macam hewan-hewan yang ada di kebun binatang keluarlah segala macam, apalagi di Jakarta, kota global katanya, yang budaya antrinya sudah nggak ada, budaya antri, budaya disiplin, budaya sabar. Bayangkan kalau lagi lampu merah nih ya, baru hijau sebentar, kita sebentar nggak maju aja, belakang udah mulai langsung pasang tatung, ya kan? Sambil buka, dia lewat sambil buka kaca atau spionnya, kacanya dibuka, kata-katanya langsung keluar. GOBLOG sambil kencang banget ngomongnya. Kadang juga keluar ANJIR. Nah, sekarang lagi ngetren tuh kata-kata itu. Padahal itu tidak baik. Tutur kata harus lemah lembut dan juga penuh kasih sayang. Meskipun marah, tetap yang keluar ada kata-kata yang baik. Nah, hampir kita sering kalau kita lagi di jalan, apalagi di pasar, apalagi ngobrol. Ini orang ngobrol aja, dia bisa ngobrol apa kata-katanya? Lawannya suci, apa? NAJIS. Padahal kita kan semuanya suci ya. Jadi kalau ngobrol nih, yang anak-anak muda nih, karena apa? Sebab apa? Sebab gadget nih, sosial media. Kalau kita cek, apalagi sekarang, semua orang kan bebas berekspresi. Maka kalau kita lihat yang lagi viral apa aja, komentarnya Allah macam-macam, segala macam ada di situ. Maka kalau kita cek berapa kata-kata atau diksi yang buruk atau tidak sopan setiap hari, ternyata keluarlah dari mesin Google ini atau mesin AI ini keluar jutaan setiap harinya kata-kata kotor, diksi yang tidak baik. Padahal siapapun kata Nabi beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata-kata yang baik atau diam. Itulah kata maknanya kualitas iman seseorang kepada Allah dan hari akhir ditentukan oleh sikap terhadap dirinya sendiri, yakni berkata baik atau diam. Maka dalam Al-Quran itu banyak ada namanya qaulan karima, qaulan layyina. Qaulan layyina itu artinya apa? Kata-kata yang lembut. Nah, perintah Allah ke siapa? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya saudara. Siapa nama saudaranya, Pak? Harun. Nah, Harun sama Musa diperintahkan idhab anta, kamu pergi, wa akhuka, dan saudaramu. Idhab anta wa akhuka wa la tanya fi dzikri idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, innahu tagha, dia orang yang melampaui batas, orang yang zalim, orang yang kejam. Kira-kira kalau kita ketemu penguasa yang zalim, yang kejam, yang kerjanya bunuh orang, kira-kira berani gak, Pak? Ya mungkin kita ngeper juga ya. Tapi ini Nabi Musa dan Harun berani, padahal kejahatannya luar biasa. Dulu ini kan Fir'aun zaman dulu ya, mungkin belum ada senapan, belum ada juga alat-alat senjata tajam yang canggih-canggih, belum ada gadget. Apa kerjaannya? Dia baru mimpi doang. Yudzabbihuna abna'ahum wa yasta'yuna nisa'ahum. Siapa aja yang lahir nih dari perut ibunya, rahim ibunya, kalau laki-laki sembelih. Wah, orang jahat apa tuh? Sembelih belum lahir, baru lahir. Padahal orang lahir itu adalah fitrah, masih suci. Nah, saking takutnya, maka dikejar semua yang lahir, entahlah berapa
berapa ribu yang lahir. Nah, kecuali akhirnya Nabi Musa dilepaskan ke sungai Nil oleh ibunya, dan seterusnya. Itu kisahnya panjang, boleh dibaca Al-Quran surat Al-Qasas. Itu nikmat sekali kalau kita tadabburkan. Nah, kemudian perintahnya apa? Dengan orang zalim tetap idza anta wa akhuka wa la taniya bi dzikri idza ba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kata-kata yang lembut. Jadi tak boleh tetap kata-kata kasar, kata-kata yang jorok, tetap dengan kata-kata yang baik. Ya mungkin dia nanti bisa jadi la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dia bisa jadi benar, bisa juga dia jadi tunduk, dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap kata-katanya yang baik. Nah, disebutkan oleh ahlul lughah yuqalu samata yasmut bi dhammil mim samtan wa sumutan wa sumatan aisaka. Yang dimaksud adalah samata yasmutu dengan huruf mim yang didhammahkan, samtan sumutan sumatan, artinya silent atau diam. Nah, diam ini enggak gampang. Jadi kata-katanya orang beriman pada Allah dan hari akhir yang mestinya tidak keluar dengan kata-kata yang baik. Maka kita refleksikan diri kita nih, saya juga terutama, kita bina rumah tangga, ya, rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah dengan kata-kata yang baik. Sekarang tuh divorce itu sudah banyak banget ya, perceraian. Perceraian berarti dari apa? Ya mungkin salah satunya kata-katanya kurang baik ya. Mungkin ekonominya nggak sebagus dulu, nah suaminya mungkin kurang rezekinya dalam hal ini memberikan pada istri dan anaknya. Akhirnya mungkin istrinya nggak sabar, suaminya akhirnya nggak sabar, terjadilah pertikaian sampai akhirnya bubar, ya kan? Atau juga suaminya ikut apa? Pinjol, ya kan? Stres, pasang latu pinjol ikut judol, ya kan? Penghasilan yang gak banyak ikut judol, lama-lama habis. Ada kan yang belum lama nih pelawak itu akhirnya habis. Nah, kemudian istrinya pisah. Nah, akhirnya dikasih satu ATM isinya kosong. Nah, suaminya ya semuanya udah diambil istrinya, baik rumahnya maupun mobilnya. Itu ribuan ya. Kalau kita lihat di Google itu statistiknya, setiap 10 pasangan ada 3 pasangan cerai. Nah, kenapa bisa demikian? Ya tentu setan tuh nggak suka ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dihembuskan aja macam-macam itu. Ada modelnya dari ekonomi, modelnya dari ilmu agamanya yang kurang, model dengan pil, dengan will dan seterusnya. Sampai akhirnya dia terjadi cekcok. Nah, kalau udah bisa, setannya senang, dan begitu seterusnya. Maka hidup adalah ujiannya. Salah satunya kalau orang marah pasti keluar kata-kata yang kurang bagus, kata-kata yang jorok dan lain sebagainya. Ya. Padahal dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, al-muslim man salima al-muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim, ini tentunya ini muslim yang sempurna lah, orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Ini kita punya tangan, punya lisan. Lisan ini enggak bertulang, tapi karena lisan ini orang bisa masuk ke dalam surga, karena lisan ini orang bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Maka kata Nabi, muslim sesungguhnya lah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya tangannya ini nggak pernah mukul kecuali memang haknya. Nabi itu nggak pernah mukul kecuali illa ayyujahida fi sabilillah. Itu di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah mukul kecuali saat jihad. Bahkan kepada imra'atan wala khadiman, kepada asistennya, kepada istrinya nggak pernah mukul. Nah, kalau kita sekarang lihat di sosial media macam-macam ya, ada yang istrinya dibanting, ada yang juga ditampar, ada yang disiramin air panas. Na'udzubillah min, macam-macam lah ya. Memang setan ini luar biasa mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
maka kita belajarlah ilmu agama. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah Islam itu? Maka Nabi menjawab, ayyuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa ayyaslamal muslimun min lisanik wa yadik. Jadi engkau pasrahkan hatimu di jalan Allah dan jaga muslim lainnya dari lisan dan tangan. Ya, kita punya tangan, punya lisan, mesti harus kita berpikir kira-kira ini kata-kata kita apakah melukai, apakah juga bisa membuat dia tersinggung dan seterusnya. Itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka amsik alaika lisanak, tahanlah olehmu lisanmu, itu kata Nabi, maka engkau akan selamat ya. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, yaitu muliakanlah tetangga. Nah jadi kita bukan hanya ibadah hablum minallahnya aja bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi dengan tetangga nggak akur, dengan tetangga marah. Ada orang tetangga nih nggak mau ketemu tangganya, bukan Rejab ketemu Rejab, bukan bertahun-tahun nggak mau ketemu tangga. Gara-gara apa? Ya, mungkin gara-gara tangganya mungkin nggak sengaja, apakah dibangun rumah agak tinggian dikit nutupin gentengnya mungkin ya. Dan juga mungkin dia nggak izin juga, atau juga kalau dia tiap pagi nyalain motornya, manasin, asapnya nyampe, manasnya bukan 3 menit, 20 menit. Gimana nggak marah tuh, ya kan? Nah dan seterusnya. Maka harus muliakan tetangga, yakni apa? Berbuat baik kepadanya. Apalagi sekarang banyak orang nafsi-nafsi, nggak kenal tetangganya, padahal itu tetangga bertahun-tahun. Maka harus berbuat baik kepadanya, tidak menyakitinya dengan lisan dan tangan, tidak mengganggu ketenangan mereka dengan kegaduhan, dengan hal yang lain. Bahkan kita bisa menutupi aib tetangga kita. Maka dalam satu pernyataan disebutkan nih, hadis riwayat Bukhari, laisal mu'min billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangganya kelaparan. Nah itulah nilai-nilai hablum minan nas ini. Jadi hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya juga harus bagus, dengan tetangganya juga harus bagus. Jadi orang beriman tidak dianggap beriman dengan sempurna tentunya apabila dia kenyang padahal tangganya lapang, tapi dia tahu, maka dia harus mulai menjaga tetangga. Siapa saja tetangga. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah. Mungkin dulu rumahnya kecil-kecil ya, tapi kalau di komplek Sesnek ini rumah gede-gede ya. Kalau 40 mungkin jauh banget ya. Kalau dulu mungkin kecil-kecil, 40 tangga. Dari mana? Depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, kenapa? Karena ada dalil mengatakan hak tetangga adalah 40 rumah. Nah, kalau ulama Malikiyah berpendapat tetangga seperti apa? Yang berdempetan, dilihat dari berbagai penjuru. Ada juga yang menyatakan, Imam Abu Hanifah yang berpendapat, atau ulama Hanafiyah, bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh satu masjid. Jadi kalau kita di jamaah nih, Masjid Jami'ul Muharram, masih satu masjid, berarti dia adalah tetangga kita. Kalau dia nggak datang, mulai kita bertanya, apa dia sakit, apa dia pulang kampung, kok subuhnya nggak kelihatan. Nah, mulai ditanya, apa dia sakit? Karena sekarang ada orangnya sosial media, dia meninggal udah berapa? Udah 1 minggu, dianggap udah satu minggu. Kenapa? Nggak ada yang tengokin. Nah, lama-lama kok nggak keluar. Dilihat udah 1 minggu, jadi sudah meninggal. Maka kita harus bisa melihat. Waktunya udah habis, tinggal sedikit lagi ya, tambahin sedikit. Nah, dikatakan di sini bahwa ada ya ayat-ayatnya bahwa kita harus bisa menjaga tetangga agar kita bisa hidup berdampingan.
Bahkan Nabi ini bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jahr hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril mewasiatkanku kepada Nabi terhadap tetangga, sampai-sampai aku kira bahwa tetangga itu mendapat warisan. Artinya tetangga ada warisan, tapi karena Jibril wasiatnya nggak berhenti nih terhadap tetangga nih, maka itulah hak tetangga. Maka kita apa saja, mulai kita mengucapkan salam. Ada tetangga nih, dia nggak mau sholat di masjid kita, dia juga nggak mau salam. Gara-gara apa? Gara-gara misalkan dia diturunin jadi ketua masjid, tiba-tiba dia diganti, marah, nggak ke masjid lagi. Saya punya nih di kepala saya nih ada orang nih, dia ketua RT nih, ada di satu tempat. Nah ternyata dia nggak nyangka, nggak dipilih lagi ketua RT-nya, dia nggak mau lagi sholat di situ sampai bertahun-tahun. Artinya apa? Nah itu harus kita bersihkan. Mulailah kita mengucapkan salam pada tetangga, menjenguk kalau dia sakit, melayat. Nah dia udah mulai hilang nih, takziah ketika tetangga mendapatkan musibah dan lain sebagainya, cukup banyak. Dan yang terakhir adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Nah kalau kita kedatangan tamu, maka kita muliakan. Nah kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surat Ad-Dhariyat dari ayat 24 sampai 30, kedatangan tamu kan. Nah, kemudian dia bergegas ke dalam menyiapkan faja'a bi'idin samin dan seterusnya ya. Dia menyiapkan daging anak sapi yang gemuk, kemudian dihidangkan. Ya silakan. Faqarrabu ilaihim qala la ta'kulun fawajasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaru bi ghulamin alim. Suruh makan, gak ada yang mau makan. Nah ternyata siapa yang tamunya Nabi Ibrahim? Malaikat. Ingin beri apa? Kabar gembira bahwa akan dikaruniai anak. Siapa? Ishak alaihis salam. Artinya memuliakan tamu, dan itu harus kita jalani. Nah, bagaimana? Ini adalah makna-maknanya. Yurshiduna hadzal hadis ila makarimil akhlaq wal adab as-samiyah. Jadi akhlak dari hadis ini menunjukkan atau memberikan bimbingan kepada kita untuk akhlak yang baik. Kita berkata baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu yang mungkin sebagian sudah mulai pudar. Haitsu annahu yanbaghi likulli mu'min ay yukrimal jara bil ihsani ilaih. Bagaimana kita muliakan tetangga dengan memuliakan yang baik, dengan perkataan yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan juga annal iman billahi wal yawmil akhir aslun li kulli khair. At-tahdhir min afatil lisan wa 'ala al-mar'i yatafakkar fi ma yuridu an yatakallama bih, dan seterusnya sampai inna man asaa ila jari aw lam yukrim dhaifahu aw aktsara kalamahu bima la khaira fi fa huwa naqisul iman. Jadi memuliakan tamu, tetangga, dan berkata yang baik itu adalah kualitas iman seseorang. Kalau tidak dilakukan maka imannya kurang alias tidak sempurna. Demikianlah, mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjalankan pesan-pesan Rasul yang mungkin sudah mulai pudar. Kata-kata buat anak kita, keluarga kita, tangga kita, jamaah kita nih, tutur katanya yang baik, lemah lembut, atau kita kalau nggak bisa kita diam, dan itu hampir sulit ya. Kita terus latihan. Yang kedua adalah memuliakan tangga dan juga memuliakan tamu. Demikian dari saya, kita tutup.